Selamat malam pemirsa, di tengah ketegangan Timur Tengah yang kian membara memasuki pekan keempat, agresi Amerika Serikat ke Iran kini tidak lagi sekedar adu kekuatan militer, melainkan telah bergeser menjadi serangan sistematis terhadap urat nadi negara, energi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan infrastruktur listrik Iran. Sementara Tehran meresponsnya dengan menyatakan akan membalas menargetkan infrastruktur energi AS di kawasan Teluk. Dari gas, kilang minyak hingga jalur vital dunia seperti Selat Hormuz, semuanya kini menjadi medan tempur. Dampaknya langsung terasa. Harga minyak melonjak, pasokan energi terganggu, dan tekanan mulai dirasakan secara global. Ini bukan lagi sekedar konflik kawasan, melainkan perebutan kendali energi dunia. Lalu apakah ini strategi untuk melemahkan lawan tanpa invasi atau justru awal dari krisis global yang lebih besar? Saya Eva Wondo, inilah top issue AS Iran saling incar infrastruktur energi dunia di ambang krisis. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami narasumber lewat sambungan Zoom, pengamat intelijen Ridwan Habib, praktisi hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mas Ridwan dan Mbak Dina. Selamat malam Eva. Salam Selamat malam, sehat Mbak Dina. untuk kita semua. Sebelum kita mulai diskusi, Mas Ridwan dan Mbak Dina, ada perkembangan terbaru. Pemirsa, belum 48 jam pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang fasilitas energi Iran, terbaru Trump justru menyatakan menunda melaksanakan ancaman itu. Trump juga menyebut telah meminta Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk tidak menyerang pembangkit listrik dan fasilitas energi Iran dalam 5 hari ke depan. Itulah perkembangan terbaru, Mas Ridwan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda serangan ke infrastruktur listrik Iran dalam 5 hari ke depan. Iran balas mengancam infrastruktur energi AS di kawasan. Menurut Anda, apa alasan Trump mundur dari ancamannya itu? Ya, sebenarnya Eva, ini kan satu hal yang selalu klasik dilakukan oleh Trump ya. Karena baru saja kita membaca di media bahwa sekitar setengah jam sebelum kita live, Israel melakukan serangan besar-besaran di Tehran dan itu menyasar infrastruktur vital di Tehran. Artinya ini mereka playing good cop bad cop lah ya kalau secara sederhananya. Jadi seolah-olah Trump-nya menahan diri untuk tidak melakukan serangan selama 5 hari ke depan, tetapi ternyata Israel melakukan serangan juga sekitar setengah jam yang lalu. Jadi saya kira memang benar kata Menteri Luar Negeri Iran bahwa tidak bisa lagi mereka percayai pernyataan-pernyataan dari Trump maupun pernyataan dari Israel. Karena beberapa kali pernyataan mereka itu selalu berubah dalam aksi ya. Kata-kata atau tweet atau posting di media sosial ternyata pada prakteknya berlawanan dengan kenyataannya. Ini baru setengah jam yang lalu, jadi kira-kira Trump melakukan posting di Truth Social, 1 jam setelah dia posting, Israel melakukan serangan. Mungkin ini bagian dari tadi good cop bad cop-nya, atau memang Israel tidak ingin situasinya membaik. Karena kalau situasinya membaik, maka tentu saja Iran makin dominan di kawasan dan itu mengancam keselamatan Israel dan mereka ketakutan tentang itu, Eva. Oke, good cop, bad cop, apakah ini strategi yang sudah dilancarkan Amerika Serikat dan juga Zionis Israel, Mbak Dina? Pada momen yang sama, sesudah Presiden Donald Trump mengeluarkan pernyataan untuk menunda serangan 5 hari, Menteri Luar Negeri Iran juga langsung mengcounter ya pernyataan bahwa penundaan itu karena ada proses negosiasi sedang berjalan dan konstruktif gitu antara Iran dengan Amerika Serikat. Karena pihak Iran bilang nggak ada tuh komunikasi dan diskusi di antara mereka. Artinya sekali lagi bukan cuman good cop bad cop mungkin ya, tapi mereka juga memainkan fasad manipulasi lah ya, suatu proses manipulasi juga untuk mengesankan bahwa Amerika Serikat itu sudah lebih di atas, lebih punya posisi daya tawar yang kuat sehingga dia bisa stop kapan saja. Padahal sebenarnya situasinya belum seperti itu. Pada momen yang sama kita juga harus ingat saat ini masih berjalan dari Okinawa menuju Laut Arabia,
itu satu USS Tripoli, satu kapal tempur yang tugasnya itu adalah untuk melakukan assault, melakukan serangan mendadak yang cepat dan jitu, dan di dalam situ kabarnya sudah terpetakan dari satelit ada tak kurang dari 2.200 tentara ya yang siap diberangkatkan dan sudah berjalan menuju ke Laut Arabia. Sekarang posisinya itu masih ada di sekitar Asia. Jadi kita bisa membayangkan 5 hari itu mungkin menunggu juga kedatangan dari kapal tersebut sampai di Arabia. Sehingga pihak Iran pun sudah melakukan satu counter ya dengan mengatakan bahwa Iran siap untuk memasang ranjau di semua titik Selat Hormuz. Kalau Amerika Serikat sampai menyerang pesisir mereka dan infrastruktur penting vital mereka lainnya, maka akan dihidupkan itu seluruh ranjau di wilayah sana. Jadi artinya menurut saya eskalasinya ini masih mungkin terjadi ya, dan kita harus mengantisipasi hal yang buruk terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Soal fasad manipulasi, saya kembali ke Mas Ridwan. Trump mengklaim keputusannya menunda serangan ke pembangkit listrik dan fasilitas energi Iran merupakan hasil negosiasi AS dengan Iran. Tapi tadi disampaikan juga oleh Mbak Dina, sudah dibantah oleh Kementerian Luar Negeri Iran. Kenapa Trump mengklaim negosiasi dengan Iran sedang berjalan saat ini? Ya, banyak sekali faktornya ya. Salah satunya memang tekanan dalam negeri yang luar biasa. Karena saat ini memang Trump ini terjebak pada 3 pilihan sulit yang tiga-tiganya nggak mungkin dia ambil sebenarnya. Yang pertama misalnya dia mau mengambil strategi penghancuran total. Penghancuran total itu tidak mungkin karena luas wilayah Iran itu sangat luas sekali. Dia seperempat Amerika, seperenam Eropa, 80 kali negara Israel, dan masyarakatnya 90 juta jiwa. Nggak mungkin lah itu dilakukan oleh sebuah presiden negara berdaulat. Kecuali memang benar-benar gila ya. Itu yang pertama, penghancuran total sebuah negara. Yang kedua adalah withdrawal atau penarikan mundur semua kapal tempur, jet tempur, pasukan yang tadi disampaikan Mbak Dina sedang berjalan menuju Timur Tengah. Itu juga nggak mungkin, karena kalau dia lakukan withdrawal, maka secara politik dalam negeri pasti jatuh ya. Kubu Demokrat akan menggunakan itu sebagai alasan untuk menggalang impeachment, dan sebentar lagi kira-kira 2 bulan lagi akan ada pemilu sela untuk memilih lower Congress, dan itu bisa mempengaruhi masa depan kepemimpinan Trump di Amerika. Yang ketiga ya yang sedang dia lakukan sekarang, seolah-olah sedang ada negosiasi. Tetapi sudah dibantah, tadi sampaikan Mbak Dina, Menteri Luar Negeri Iran sudah menyatakan bahwa tidak ada pembicaraan apapun dengan Trump, dan ini merupakan bluffing atau klaim satu pihak yang dilakukan oleh Trump. Saya kira memang ini semakin menunjukkan kepada dunia betapa Amerika kebingungan untuk mencari exit strategi. Ketika mereka memperkirakan dalam waktu 3 kali 24 jam setelah Ayatullah Ali Khamenei wafat, mereka bisa mengubah Iran menjadi sebuah negara pro-Amerika. Ternyata kalkulasinya salah total. Iran bisa bertahan hampir 23 hari sampai hari ini. Dan tidak hanya bertahan, justru Iran memainkan peran yang penting karena dia memimpin negosiasi. Iran sudah menjelaskan, Eva, bahwa mereka bisa menerima syarat-syarat perdamaian, tetapi Iran memastikan harus ada ganti rugi total dari seluruh kerugian perang yang diakibatkan oleh serangan Amerika dan Israel. Nah, kalau itu dilakukan ya sama saja Trump akan bunuh diri secara politik karena pasti akan dikecam oleh Kongres dan masyarakatnya di Amerika. Oke, entah itu klaim sepihak, entah itu namanya strategi atau manipulasi, apakah Anda setuju ini adalah exit strategi dari Trump karena sudah kewalahan akibat agresi yang dimulainya dengan Zionis Israel, Mbak Dina? Menurut saya exit strateginya belum nampak sebenarnya ya. Justru negara-negara lain, kalau saya baca dari negara-negara lain, belum sampai titik di mana muncul hal-hal yang prinsipil yang mendepankan bahwa prinsip diplomasi sekarang harus maju. Saya ambil contoh misalnya India, atau barusan tadi kan China dikutip ya. China juga dalam posisi masih mencoba menekan Amerika Serikat, you yang selesaikan gitu kan. Padahal dari sisi yang lain sebenarnya China juga punya tanggung jawab. Kalau dia mau ambil tanggung jawab global, sebenarnya dia bisa tuh mengambil satu mengumpulkanlah negara-negara lain, entah lewat Dewan Keamanan atau lewat jalur yang lain, lewat
mekanisme BRICS mungkin, atau Shanghai Cooperation Organization, di mana dia sama Rusia itu punya tempat duduk bareng, tapi nggak dilakukan. Kemudian India misalnya, India itu di dalam negerinya sebenarnya sudah terjadi krisis energi yang luar biasa ya, gas itu sudah sampai kosong gitu kan, sehingga orang mulai pakai kayu bakar dan restoran-restoran juga mulai tutup. Tapi di depan konstituennya, Perdana Menteri Modi itu masih dalam posisi kita oke-oke aja, kita punya cadangan minyak, kita bisa selesaikan, dan belum muncul satu statement karena tahun ini India itu menjadi ketua di BRICS. Dan sebenarnya Iran sudah menjangkau India, mengajak India untuk mengeluarkan satu statement bersama lah, minimal mengumpulkan negara-negara BRICS, karena konsekuensinya ini kan sebenarnya kerjasama ekonomi akan terganggu ya, baik itu urusan energi maupun ramifikasinya ke bidang-bidang yang lain. Tapi kenyataannya India memilih untuk nggak sampai ke sana dulu. Jadi saya belum melihat ya titik di mana negara-negara besar yang sebenarnya punya leverage, punya daya tawar lebih, bisa masuk ke jantung masalah itu muncul. Oh ya, satu lagi mungkin Saudi Arabia. Saudi Arabia beberapa waktu lalu, sebenarnya beberapa hari lalu lah, dia itu mengumpulkan negara-negara di kawasan Timur Tengah, yang agak lebih jauh tuh diajak Pakistan, kemudian diajak juga Turki, itu untuk duduk bersama mencari pemecahan. Cuman yang menarik di situ, statement yang keluar di sana, justru bahwa Saudi akhirnya memilih untuk nggak percaya lagi pada perlindungan Amerika Serikat. Dan dia mulai memikirkan untuk juga punya fasilitas nuklir sebagai cara untuk menggentarkan negara-negara lain termasuk Amerika Serikat ketika akan masuk mengganggu tatanan di Timur Tengah. Ini kan berarti perkembangannya justru belum mendekat ke arah diplomasi ya, tapi masih berusaha mencari jalan keluar masing-masing lewat moda-moda yang ada di setiap kawasan atau yang terjangkau lah. Oke, Anda sebut belum mendekat ke arah diplomasi. Sebelumnya, Iran juga membalas ancaman Trump dengan menargetkan infrastruktur energi di kawasan, salah satunya menutup Selat Hormuz. Apakah ini juga yang membuat Trump kemudian mengkalkulasi lalu menunda serangan? Nanti kita akan bahas lagi usai jeda. Mas Lutwan dan Mbak Dina tetaplah bersama kami pemirsa di Top Issue. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.